Jangan kamu berduka cita terhadap apa yang luput daripadamu. Kalau engkau rasa iri kepada kehidupan orang lain, nggak usah lihat, nggak usah lihat sosial media. Tutup aja sosial medianya, nggak usah banding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Engkau itu adalah sudah Allah berikan semua takdir baik semuanya. Allah sudah berikan kepadamu. Dan memang itu sesuai untuk dirimu. Semuanya akan baik-baik aja teman-teman. Semua tenang aja. Semuanya akan baik-baik aja. Dan semuanya akan berakhir baik-baik saja insya Allah. Jadi kedelapan apa? Belajar dari kisah-kisah para ulama atau kisah-kisah orang-orang soleh. 9. Membekali diri dengan ilmu agama. Kita bisa bertahan karena kita punya ilmu agama, teman-teman semua. Orang itu bisa bertahan, orang itu bisa menyelesaikan permasalahan karena ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, dia kelimpungan, nggak tahu harus kayak gimana, bingung sendiri. Nggak tahu jalan keluarnya mesti gimana. Nangis terus menerus, kok kayaknya hati sakit banget ya, kok kayaknya perih banget ya, ya Allah. Nggak tahu jalan keluarnya gimana, karena nggak ada ilmu. Orang yang berilmu itu lebih dahsyat dirasakan beratnya oleh syaitan dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu. Tipu daya setan itu lemah terhadap orang yang berilmu. Kata setan, kalau misalnya engkau ya terjebak, contoh lain, engkau terjebak dalam perbuatan dosa besar, teman-teman semua. Engkau merasa dirimu kotor, engkau merasa dirimu nggak berhak untuk berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Lalu setan bilang, sudahlah, engkau tuh ahli maksiat. Nggak malu ya, engkau tuh udah kotor. Nggak malu ya, kumpul-kumpul sok-sok suci bersama dengan orang-orang soleh. Nggak malu ya. Maka setan itu membuat engkau was-was dalam hatimu dan merasa malu terus di hadapan Allah sehingga engkau makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tapi kalau orang yang berilmu, dia tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Aku adalah hamba yang mau kembali kepada Allah SWT dan Allah pasti akan menerima aku lagi. Kalau dia belajar ilmu, dia punya semangat itu. Jadi orang berilmu itu lebih dahsyat dirasakan beratnya oleh setan dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu. Ilmu itu adalah teman dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah. Dan ilmu itu adalah senjata dalam menghadapi berbagai macam musuh. Ilmu teman-teman semua. Ya, jadi itu saja yang hanya mau bisa sampaikan pada hari ini. Terakhir, Al-Hadid 22 sampai 23 menjadi pegangan kita pada hari ini. Dan teman-teman tadabur lagi di rumah, tadabur lagi di tempatnya masing-masing. Ya, yang sudah Uma baca tadi di awal, Uma baca lagi di akhir pada hari ini. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Supaya apa? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Kalau engkau lihat orang lain kok keluarganya sempurna, orang lain kok ekonominya baik, orang lain kok sehat, orang lain kok kayaknya bahagia terus hidupnya, saya kok nggak begitu, jangan sedih terhadap sesuatu yang luput darimu. Engkau mungkin nggak punya itu, tapi engkau punya yang lain, yang dia nggak punya. Dia punya itu, tapi engkau punya sesuatu yang lain, yang dia nggak punya. Allah adil, teman-teman semua. Jadi jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Air matamu dalam hal ini, air matanya dia dalam hal yang lain. Kebahagiaanmu dalam hal yang ini, kebahagiaan dia dalam hal yang lain. Jangan kamu berduka cita terhadap apa yang luput daripadamu. Kalau engkau rasa iri kepada kehidupan orang lain, nggak usah lihat sosial media. Tutup aja sosial medianya, nggak usah banding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Engkau itu adalah sudah Allah berikan semua takdir baik semuanya. Allah sudah berikan kepadamu. Dan memang itu sesuai untuk dirimu. Dan sesuai untuk dirinya yang kau lihat dia bahagia itu. Sebenarnya dia juga nggak bahagia. Orang yang kau lihat bahagia dan sempurna hidupmu itu dia banyak air matanya juga. Hanya saja dia pandai menutupkan kesedihannya. Sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Jadi ingat dalam surah Al-Hadid 22-23, jangan engkau berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Allah Maha Adil, Allah Maha tahu mana yang paling terbaik untuk dirimu. Allah Maha tahu engkau bisa untuk melewatinya. Allah lagi mengajarkan padamu untuk bisa sabar, tangguh, kuat, bertahan lewat cara itu, lewat ujian itu. Jadi jangan sedih terhadap apa yang luput darimu, kata Allah. Dan kemudian yang berikutnya, jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan lupa. Engkau kadang-kadang bahagia lupa nggak sholat malam lagi. Engkau kadang-kadang bahagia lupa nggak nangis nangis lagi ketika berdoa. Allah nggak mau itu. Allah katakan apa? Jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Karena itu sifatnya sementara aja. Jadi sekarang untuk teman-teman semua yang lagi ngerasa hidupnya flat, hidupnya baik-baik aja semuanya, senang-senang aja kok kayaknya.
atau lagi dalam puncak semuanya berhasil, sukses, karirnya bagus, keluarganya bagus, hati-hati karena sebentar lagi engkau akan nangis lagi. Pasti, itu pasti. Kehidupan itu seperti roda yang berputar. Hari ini lagi sempurna, ntar lagi rodanya ke bawah itu. Ntar lagi nangis lagi. Kita yang ada di bawah, ya Allah kenapa sih harus ngalamin ini? Ya Allah kenapa harus ngalamin ini? Bentar lagi selesai, sabar. Bentar lagi rodanya naik lagi ke atas. Begitu. Jadi teman-teman gelisah harusnya. Kalau teman-teman sekarang lagi bahagia terus, teman-teman gelisah nih. Karena bentar lagi akan sedih lagi. Maka Allah ingin kita berada dalam level yang tengah-tengah. Kalau lagi sedih jangan terlalu terpuruk, kalau lagi bahagia jangan lupa dan jangan terlalu euforia sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya seorang mukmin itu hatinya selalu berada di tengah-tengah ya teman-teman semua ya. Dia bisa tenang dan sabar dalam jalani segala proses kehidupan dan yakin semuanya akan berakhir. Kesedihanmu akan berakhir. Kegagalanmu nggak selamanya kehidupan kita gagal. Dari gagal kita belajar banyak hal untuk gak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Dari gagal kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga untuk kita bisa uh, lebih baik lagi dalam jalani kehidupan. Ya, begitu ya teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini udah selesai. Uma hanya mengatakan pada diri Uma dan kita semua, ujian datang silih berganti, teman-teman semua. Tepuk-tepuk diri. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Semua akan berakhir, semua akan baik-baik aja. Saya nggak boleh sedih berlarut-larut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah dan jangan sedih. Sesungguhnya Allah meningkatkan derajat untuk orang-orang yang beriman. Iman, ilmu, sabar, itu membuat engkau bisa kuat dalam menjalani proses kehidupan insya Allah. Baik, terima kasih. Hari ini Uma akan ambil satu pertanyaan uh, yang akan Uma jawab untuk teman-teman semua. Uma matiin dulu kameranya sambil Uma pilih pertanyaannya sebentar ya. Uma ambil satu pertanyaan. Baik. Evita, jika kita ingin menjadi hamba yang taat, tapi iman kita naik dan turun, gimana ya agar iman kita terus bertambah? Baik teman-teman semua, iman ini naik turun ya. Memang iman ini naik turun. Teman-teman coba dia merenung. Teman-teman pernah nggak merasa dalam kehidupan teman-teman selama berpuluh tahun ini, ada fase di mana teman-teman taat banget, soleh banget gitu ya. Mungkin sekarang di antara kita keimanan kita ini lagi biasa-biasa aja gitu. Atau kita lagi berbuat maksiat dalam hari-hari ini. Wallahu a'lam. Ada masa di mana kita lagi soleh atau sebagian teman-teman sekarang lagi dalam masa fase yang soleh banget gitu. Kadang-kadang kita rindu ya, kalau kita dalam masa fase yang hati kita kering, gersang, kita rindu. Saya dulu pernah begitu soleh, saya dulu pernah begitu punya hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana saya yang dulu? Kemana saya yang dulu gitu ya? Kadang-kadang kita rindu dengan kesolehan kita di zaman itu atau di saat itu. Teman-teman, iman naik dan turun betul, nggak ada cara lain selain engkau harus berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Ya selain doa dan sebagainya, engkau harus berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Jadi standarmu untuk beribadah itu adalah standar orang-orang soleh. Ya, jadi supaya iman itu senantiasa stabil, engkau harus selain berdoa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu, atau doa la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti cari di Google ya artinya dan sebagainya. Selain berdoa kepada Allah SWT, engkau harus punya lingkaran orang-orang soleh. Itu menjadi penguatmu, teman-teman semua. Orang-orang soleh itu, engkau pandang wajahnya saja, engkau rasa tenang. Engkau pandang wajahnya saja, engkau jadi terikut, ingin juga ngafalin Quran, ingin juga apa dengar kajian. Misalnya harus ada orang-orang soleh itu supaya ngobrolannya nggak hanya obrolan perkara dunia aja. Bergabung sama orang-orang soleh, teman-teman semua. Hari ini, teman-teman yang gabung, di sini tuh mungkin ada 500 penghafal Quran nih. 500 penghafal Quran. Mereka terbagi di 17 cabangnya Maskanul Huffaz. Jadi teman-teman sekarang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa Uma ngisi ceramah di depan teman-teman semua? Karena Uma, orang yang banyak kurang dan salah ini mau kumpul sama orang-orang soleh. Mau kumpul sama mereka nih, teman-teman semua. Jadi hanya dengan ngeliat mereka aja, kita ingat lagi, ya Allah Quranku udah sampai mana ya? Gitu. Mereka ini nih, murid-murid Maskanul Huffaz nih, dimanapun berada, atau mungkin ada teman-teman rumah Quran lainnya yang bergabung. Mereka itu hari-harinya ngafalin Quran, teman-teman semua. Di pondok ngafalin Quran. Quran aja setiap harinya. Maka ini cara supaya teman-teman datang ke sini nih, datang ke Katupat ini.
Apa yang membedakan Ketupat dengan yang lain-lainnya? Karena kita berkumpul dengan 500 para penghafal Quran hari ini dan setiap hari Jumat. Setidaknya itu menjadikan kita punya energi untuk kita nggak terlalu jatuh ketika kita futur ya teman-teman semua. Jadi cari teman-teman yang soleh dan satu aja yang ingin Uma sampaikan, yang hari ini sampai hari ini Uma juga belum istiqomah dalam menjalankannya ya. Tapi ini jadi pembelajaran. Teman-teman tahu cara supaya iman itu stabil, cara supaya kita senantiasa dekat kepada Allah, caranya apa? Puasa. Puasa. Puasa itu buat teman-teman dekat sama Allah. Puasa itu buat teman-teman sholatnya khusyuk. Puasa itu buat teman-teman doanya sambil nangis. Puasa itu buat teman-teman gak punya energi buat maksiat. Puasa itu buat teman-teman gak tertarik pada urusan dunia. Puasa itu akan buat teman-teman memandang urusan-urusan lain tuh urusan-urusan yang kecil. Rasain nggak ketika puasa dan nggak puasa ketika sholat? Beda kan? Hati kita lebih terikat kepada Allah ketika kita lagi puasa kan? Jadi dari sekian banyak amalan, cara hati kita bergantung kepada Allah SWT adalah puasa. Puasa apa-apapun. Puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Puasa Senin Kamis kah? Puasa Ayamul Bid tengah bulan 3 hari kah? Puasa sunnah-sunnah lainnya silakan. Puasa membuat keadaan imanmu stabil, teman-teman semua. Karena orang puasa itu cenderung secara psikologis nggak mau dia buat maksiat. Orang puasa secara psikologis dia nggak mau melibatkan diri pada hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Orang puasa secara psikologis dia nggak mau buat dosa di lisannya atau di perbuatan-perbuatan lainnya, gitu ya. Maka selesai dari Uma pada hari ini. Uma berharap hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bangkit, tepuk dirinya, engkau bisa. Gak ada yang nggak bisa. Gak ada yang nggak bisa. Engkau bisa teman-teman semua. Pasti bisa melewati semua hal yang sulit ini dan kau akan baik-baik aja. Kau nggak sendirian, kau baik-baik aja. Engkau punya Allah, engkau kuat, engkau bisa melangkah uh, dan mudah-mudahan proses yang kau jalani membuat engkau jadi menghargai arti dari sebuah keberhasilan yang kau dapatkan suatu hari nanti insya Allah. Terima kasih sekian dari Uma. Jumat Mubarak, manfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya untuk banyak beramal soleh. Um, Bagi orang-orang umum yang tidak ada di pesantren, jadikan hari Jumat sebagai hari engkau menghafalkan Quran, hari murojaah Quran, hari engkau kembali merevisi kedekatanmu lagi dengan Allah SWT. Hari besar umat Islam itu hari Jumat ya teman-teman semuanya. Sekian dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.